Perang dingin menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perang tanpa mengangkat senjata, hanya saling menggertak. KBBI juga mengartikan sebagai suasana internasional yang sangat tegang dan bermusuhan yang diakibatkan oleh konflik ideologi antara blok barat atau liberal kapitalis dan blok timur atau sosial komunis yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Perang dingin menggambarkan konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tetapi tidak melalui konfrontasi militer secara langsung. Dalam periode ini, konflik kedua negara adidaya pemenang Perang Dunia Kedua diwujudkan dalam persaingan di berbagai bidang, baik dalam aspek politik, ekonomi, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Permulaan dari Perang Dingin dapat dilihat dari 3 hipotesis, yaitu konflik kepentingan, perbedaan ideologi, dan kesalahan persepsi. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @sayknowledge. 3 hipotesis utama yang menjadi dasar dari kompetisi Perang Dingin dapat menjadi kunci dari alasan kenapa perang ini dapat berlangsung begitu lama. Bibit awal konflik dua negara meluas menjadi sangat rumit pasca tahun 1945. Konflik ini sendiri berakhir secara alamiah setelah Uni Soviet dinyatakan bubar di tahun 1991. Pertama, konflik kepentingan yang diawali dari munculnya Amerika dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan utama dunia internasional. Status sebagai pemenang Perang Dunia Kedua menyebabkan keduanya menginginkan konsensus tertentu dalam pembagian dan pengaturan wilayah jajahan pasca perang. Kedua, masalah ini diperparah dengan perbedaan ideologi kedua negara yang ternyata saling bertolak belakang, sehingga semakin menyulitkan kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang harmonis. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika James F. Barnes berargumen bahwa terlalu banyak perbedaan dalam ideologi kedua negara sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dalam kerjasama jangka panjang. Ketiga, terjadinya banyak kesalahan persepsi sebagai dampak dari konflik kepentingan dan perbedaan ideologi kedua negara. Meskipun masalah persepsi ini berkaitan dengan faktor psikologis, pada kenyataannya justru berdampak panjang dengan semakin beruncingnya hubungan diplomatik kedua negara. Kesalahan persepsi ini terlihat dari pernyataan keras tokoh politik baik dari pihak Amerika maupun Uni Soviet, yang kemudian dibalas dengan tanggapan yang sama kerasnya oleh pihak lain. Sebagai respon dari pernyataan pihak lawan tersebut, kemudian diwujudkan melalui kebijakan politik luar negeri yang cenderung bersifat koersif dan bertujuan untuk memperkuat blok sekutunya masing-masing, baik blok barat maupun blok timur. Keterlibatan Truman dalam politik luar negeri Amerika pasca Perang Dunia Kedua telah terjadi sejak awal 1945, ketika ia menjabat sebagai wakil presiden Amerika dengan presiden masih dijabat oleh Franklin Roosevelt. Pada 12 April 1945, Roosevelt meninggal dunia, sehingga Truman secara hierarkis mengambil alih jabatan presiden Amerika. Dalam perkembangannya, perspektif Truman dalam kasus-kasus politik pasca Perang Dunia Kedua masih tetap mengacu pada rencana-rencana dari mendiang Roosevelt. Namun, perspektif ini diperluas seiring dengan mulai agresifnya Uni Soviet dalam mengembangkan ideologi komunis yang telah dimulai pada akhir 1946 dan awal 1947. Sebagai jawaban dari hal itu, Truman juga terlihat untuk tetap meneruskan kebijakan politik luar negeri Amerika yang mengacu pada keterlibatan Amerika dalam percaturan politik internasional. 3 faktor utama yang mendorong komitmennya untuk terlihat di dunia global adalah idealisme Presiden Wilson sebelumnya, situasi perang yang terjadi saat Truman mengisi posisi presiden, dan pandangan pokok penasihat kebijakan politik luar negeri Amerika. Idealisme Wilson yang dimaksud mengacu pada pandangan Presiden Woodrow Wilson, yang menyatakan bahwa Amerika seharusnya berpartisipasi dalam urusan dunia, khususnya melalui organisasi global. Dalam praktiknya, Truman mendorong Senat untuk mendukung langkah politik luar negeri Amerika dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sementara itu, wafatnya Roosevelt setelah diresmikannya Perjanjian Yalta dan sebelum dimulainya konferensi sekutu di San Francisco, mendorong Truman untuk segera mengimplementasikan poin-poin kebijakan Wilson. Pandangan dari penasihat kebijakan politik luar negeri Amerika yang diwakilkan oleh para diplomat Amerika juga menjadi salah satu poin menarik, di mana Truman cenderung untuk mendengarkan dan sering mengaplikasikan saran-saran dari mereka. Ketegangan Perang Dingin sendiri diawali pada saat Harry Truman dalam konferensi pasca Perang Dunia Kedua di Potsdam, tepatnya pada bulan Juli 1945 menyatakan bahwa ia menginginkan pemilu yang bebas di semua negara Eropa Timur. Pernyataan Truman didasari oleh dominasi kuat Uni Soviet terhadap penguasaan di negara-negara di Eropa Timur. Meskipun Amerika dan Inggris melalui Perjanjian Yalta masih berharap bahwa pemerintahan di negara-negara Eropa Timur harus dipilih secara demokrasi. Dari titik ini, pemerintah Amerika mulai curiga terhadap arah kebijakan politik luar negeri Uni Soviet yang cenderung ekspansionis. Sejak serangan bom atom yang diarahkan ke Hiroshima dan Nagasaki di Jepang kala itu, bahkan sudah memicu kegaduhan politik di dalam negeri Amerika. Sebab saat itu muncul kekhawatiran dari Menteri Perang Amerika, Stimson, bahwa Uni Soviet kelak akan dapat mengembangkan bom dengan daya nuklir yang sama atau bahkan lebih tinggi untuk kepentingan politiknya.
Kekhawatiran Stimson tersebut kemudian dibicarakan dalam kabinet Truman dan diputuskan untuk mengadakan negosiasi dengan Uni Soviet mengenai pembagian informasi tentang tenaga atom dan cara mengontrol pengembangannya. Akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 merupakan titik balik dari hubungan diplomatik antara Amerika dan Uni Soviet. Pada periode tersebut, masyarakat Amerika bersama dengan Kongres dan penasihat Presiden telah mencapai konsensus untuk memberikan sikap tegas atas ketidakpatuhan Soviet terhadap perjanjian Yalta. Sementara itu, pada Februari 1946, muncul laporan telegram dari Duta Besar Amerika di Moskow yang disinyalir secara tidak sengaja telah melihat rencana jangka panjang politik luar negeri Soviet. Laporan George F. Kennan ini yang kemudian menjadi dasar bagi strategi Amerika terhadap Uni Soviet selama Perang Dingin. Berawal dari telegram panjang George F. Kennan ini juga, pemerintah Amerika melalui para penasihatnya kemudian mendesak Presiden Truman untuk segera bertindak. Di sisi lain, sekutu Amerika juga mulai kewalahan dalam mensponsori perang proksi di Yunani dalam melawan pemberontakan komunis di negara tersebut. Pada Februari 1947, Inggris menyatakan tidak lagi mampu untuk memberikan bantuan kepada Yunani dan Turki, sehingga beban tersebut kini jatuh kepada Amerika bila masih menginginkan adanya kestabilan regional di wilayah tersebut. Merespon hal tersebut, Truman memerintahkan untuk membantu Yunani dan Turki dengan memberikan bantuan dana sebesar 400 juta dolar Amerika. Doktrin Truman menjadi poin penting dalam upaya Amerika untuk menjadi pemenang dalam kompetisi Perang Dingin. Doktrin ini menyatakan bahwa Amerika akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah jatuhnya kedua negara tersebut ke dalam pengaruh Soviet. Doktrin Truman adalah tonggak dalam sejarah Amerika untuk setidaknya 4 alasan utama. Pertama, doktrin ini mengawali kiprah Truman dalam usaha menghambat penyebaran komunisme, baik bagi masyarakat Amerika maupun penduduk di seluruh dunia, sehingga memberikan legitimasi bagi pemerintah Amerika untuk segera bertindak. Kedua, keberpihakan Kongres kepada Truman yang ternyata mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi Perang Dingin. Ketiga, untuk pertama kalinya pasca Perang Dunia Kedua, Amerika dapat terlibat secara langsung dalam urusan dalam negeri bangsa lain dengan aktif mensponsori salah satu pihak tertentu melalui perang sipil bangsa lain. Terakhir, doktrin ini juga dijadikan sebagai pembenaran dari pengiriman berbagai program bantuan raksasa dengan tujuan untuk mencegah runtuhnya ekonomi negara-negara Eropa dan Amerika khususnya. Sebagai bentuk implementasi dari pemikiran politik luar negeri Harry Truman dalam upayanya untuk melawan pembendungan komunis, pemerintah Amerika memutuskan untuk mengadopsi kebijakan containment yang sebenarnya diadopsi dari artikel berjudul Foreign Affairs karangan George F. Kennan pada Juli 1947. Politik pembendungan atau containment policy adalah sebuah konsep yang menunjuk pada kebijakan politik luar negeri Amerika selepas Perang Dunia Kedua, yang membuat dunia terpolarisasi menjadi dua, yaitu kubu anti-komunis atau Amerika dan sekutunya, dan kubu pro-komunis atau Uni Soviet dan sekutunya. Sementara itu, unsur dari politik pembendungan ini dapat dipisah menjadi 3 unsur utama, yaitu dalam bentuk fakta keamanan regional, bantuan ekonomi dan militer, serta perang dingin dalam negeri. Fakta keamanan regional yang dibentuk oleh Amerika dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dalam bentuk perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral mengacu pada kerjasama antara banyak negara di dunia yang umumnya mengacu pada aspek kewilayahan atau regional suatu negara. Beberapa di antaranya terangkum dalam Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, North Atlantic Treaty atau NATO, Southeast Asia Treaty atau SEATO. Sedangkan perjanjian bilateral berarti merupakan kerjasama antara kedua negara yang terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan tertentu. Beberapa perjanjian ini tercantum dalam Philippine Treaty, Japanese Treaty, Republic of Korea Treaty, dan Republic of China Treaty. Tujuan dari dibentuknya perjanjian bilateral adalah untuk melawan agresi Uni Soviet dan Cina di bawah pimpinan Mao Zedong yang saat itu telah berafiliasi dengan pemerintahan komunis Uni Soviet. Latar belakang dari perjanjian bilateral terhadap sejumlah negara kawasan Asia didorong oleh keberhasilan Soviet dalam mensponsori perang proksi di Korea pada 1950 dan keberhasilan komunis di Cina dalam menghentikan rezim Chiang Kai-shek yang dipaksa untuk pindah ke Taiwan. Kaitannya dalam bentuk perjanjian multilateral, langkah pertama Amerika dalam membendung komunis adalah dengan mengamankan regionalnya sendiri melalui pembentukan Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance atau RIOPEC yang ditandatangani pada September 1947 oleh Amerika dan 21 negara benua Amerika lainnya. Pengamanan regional sendiri menjadi penting mengingat tanpa kestabilan regional di wilayah sendiri, maka upaya pembendungan komunis di wilayah tentu akan sulit dilakukan. Tujuan utama dari dibentuknya RIOPEC selain upaya dalam pembendungan ideologi komunis juga sebagai wujud dari pemeliharaan regional yang berdasarkan pada aspek perdamaian dan keamanan, di mana negara anggota berkeinginan untuk mengkonsolidasi serta memperkuat hubungan diplomatik dan politik bertetangga baik. Berikutnya, Amerika meresmikan pembentukan NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau dikenal dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara pada April 1949. Perjanjian ini diratifikasi oleh 10 negara Eropa Barat dengan tujuan untuk melindungi negara anggota dari kemungkinan serangan Blok Timur yang juga tergabung dalam Fakta Warsawa. Tujuan penting NATO adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan anggotanya
melalui cara-cara politik dan militer. Dalam aspek politik, tujuan dari NATO adalah untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong konsultasi serta kerjasama antar anggota mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan untuk membangun kepercayaan sehingga dalam jangka panjang dapat mencegah konflik. Dari segi militer, NATO berkomitmen untuk mendorong resolusi damai dalam setiap sengketa yang terjadi. Meskipun jika upaya diplomatik mengalami kegagalan, maka NATO memiliki wewenang untuk mengarahkan operasi militer secara koersif. Selanjutnya, pada 1 September 1951, Amerika membentuk ANZUS Treaty. Perjanjian yang diresmikan oleh Australia, Selandia Baru, dan Amerika ini mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik di salah satu negara anggota akan dianggap sebagai tindakan membahayakan bagi perdamaian dan keamanan negara anggota lain, dan memungkinkan negara anggota untuk bertindak. Untuk pengamanan kepentingan sekutu di Asia Tenggara, Amerika meresmikan pembentukan South Asia Treaty atau SEATO. Pada September 1954, Amerika, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan membentuk Fakta Pertahanan Asia Tenggara. Pembentukan SEATO ini memiliki dua keunikan yang cukup menarik bila ditinjau dari motif negara anggota serta korelasinya dengan struktur kewilayahan di Asia Tenggara. Keunikan pertama dari SEATO adalah justru hanya diwakili oleh dua negara Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Filipina. Filipina terlibat karena kedekatan diplomatik dengan Amerika yang bahkan telah mengalokasikan sejumlah lokasinya untuk dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika di Asia. Untuk keterlibatan Thailand, lebih didasarkan pada kekhawatiran mereka pada potensi komunis yang muncul di dalam negeri. Sementara negara lain cenderung untuk bergabung dengan gerakan non-blok atau GNB seperti Indonesia dan Birma. Di sisi lain, Malaya dan Singapura juga tidak terlibat dalam SEATO dikarenakan dilema tersendiri akibat statusnya sebagai koloni di bawah pemerintahan Britania Raya. Keunikan kedua dari SEATO adalah bahwa negara yang terlibat justru berlokasi bukan di regional Asia Tenggara, mengingat kepentingan politik masing-masing anggota jauh lebih dominan dibanding dengan keamanan regional bagi negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Kepentingan politik bagi Australia dan Selandia Baru adalah karena posisi geografis mereka yang berlokasi di Pasifik. Inggris dan Prancis selain karena motif untuk mempertahankan koloni, juga tertarik dalam pengembangan kawasan Indochina. Pakistan terlibat dalam rangka untuk mencari dukungan internasional dalam perjuangan melawan India. Pada akhirnya, Truman dan pemerintah Amerika memandang bahwa Asia Tenggara menjadi perbatasan yang penting dalam upaya untuk memerangi ekspansi komunis. Sehingga pembentukan fakta pertahanan di regional ini menjadi penting untuk dilakukan. Selain intensif dalam melaksanakan diplomasi luar negeri melalui kerjasama politik dan regional, Amerika juga menekankan pada upaya pembendungan ideologi komunis melalui bantuan ekonomi dan militer. Bantuan ekonomi dan militer menjadi program yang menarik, khususnya bagi negara-negara yang telah terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana dalam masalah ekonomi tentu membutuhkan dana pinjaman demi memperbaiki sarana dan prasarana negaranya yang banyak mengalami kehancuran pasca Perang Dunia Kedua. Bantuan ini tidak hanya berlaku bagi sekutu Amerika, namun juga negara-negara lain yang tentunya dengan persyaratan tertentu. Dalam perkembangannya, kebijakan ini melingkupi setidaknya 3 program, yaitu The Marshall Plan, Point 4, dan Mutual Security Act. Istilah Marshall Plan sendiri berasal dari nama pencetusnya, yaitu George Marshall yang merupakan Menteri Luar Negeri Amerika masa itu. Dalam pidatonya di Harvard pada Juni 1947, Marshall menganjurkan pada pemerintah Amerika agar memberikan bantuan ekonomi dengan tujuan untuk membangun kembali perekonomian negara-negara di dunia yang banyak mengalami masalah pasca Perang Dunia Kedua. Dalam menanggapi tuntutan ini, Presiden Truman kemudian meminta kepada Kongres untuk memberikan wewenangnya agar memberikan dana sejumlah 17 juta dolar Amerika dalam kurun waktu 4 tahun selama tahun 1948 hingga 1952 dengan tujuan membangun kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya adalah Point 4. Seiring dengan berjalannya program Marshall Plan, Presiden Truman juga mengembangkan konsepnya sendiri mengenai politik luar negeri Amerika dalam bidang ekonomi. Pada intinya, program Point 4 ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan industri, teknologi, dan ekonomi untuk negara-negara berkembang di dunia. Perjanjian Mutual Security Act terutama berfokus pada hubungan Indonesia dan Amerika. Kala itu, perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika, Merle Cochrane. Isi perjanjian Mutual Security Act ini berkaitan dengan bantuan ekonomi dan persenjataan Amerika kepada Indonesia. Perjanjian MEC ini juga menjelaskan pertukaran antara nota keuangan bantuan dari pemerintah Amerika. Bantuan ini terutama dalam bidang ekonomi dan militer dengan menerapkan pembatasan kebebasan politik luar negeri Indonesia. Nah, persetujuan dari perjanjian inilah yang kemudian menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat kala itu. Selama masa Perang Dingin, Amerika yang saat itu dipimpin oleh Truman juga berusaha untuk berpropaganda mengenai niat jahat Uni Soviet dalam usahanya untuk merusak tatanan dunia melalui bermacam-macam media, baik media televisi, film, maupun surat kabar di majalah dan koran-koran. Dalam setiap kampanyenya, Truman mengandaikan posisi Amerika sebagai corong kebenaran
dan diposisikan untuk berhadapan dengan Uni Soviet yang digambarkan sebagai musuh utama dunia dan harus dihentikan. Dalam komunikasi politik dalam negeri ini, pemerintah Amerika diposisikan sebagai komunikator dengan pesan politik berupa penuansaan mengenai gambaran Perang Dingin dengan Uni Soviet, yang bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir penduduk Amerika terhadap bahaya pengaruh Uni Soviet. Saluran atau media politiknya adalah melalui beberapa media seperti televisi, film, surat kabar, dan karikatur-karikatur di koran dan majalah tertentu. Hasil akhirnya terlihat pada dukungan masyarakat Amerika dalam tindakan Amerika untuk terlibat dalam mengurangi dominasi Uni Soviet melalui pengiriman-pengiriman pasukan bersenjata ke perang proksi di kawasan Asia dan Amerika. Nah, gimana Sobat Esen? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial esen.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya. Salam pintar!